Jangan lupa like and subscribe channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Dialah Allah yang pantas dipuji. Dialah Allah pemilik puji-pujian. Maka hendaknya kita selalu memuji Allah dengan mengucapkan alhamdulillah. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan solawat yang banyak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan solawat ini Rasulullah mau mengingat kita, mau menatap kita, dan kelak mudah-mudahan Rasulullah mau mencari kita dan memberikan syafaatnya nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikhtanim khamsan qabla khamsin. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pergunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Boleh jadi ini yang sering kita lupakan, bahwasanya ini yang disabdakan Rasulullah benar terjadi kepada kita. Dan simak, perhatikan. Yang pertama, sababaka qabla haramik. Waktu mudamu engkau gunakan untuk apa? Habiskan untuk apa? Ketika kita muda, boleh jadi masa muda adalah masa yang berapi-api. Walau kalah tak peduli, kata Bung Haji Roma Irama. Inilah masa muda. Semua kekuatannya maksimal, pikiran otaknya maksimal, tumbuh kembangnya maksimal. Manakala pikirannya jernih, dia bawa tubuh ini untuk tunduk patuh taat kepada Allah di waktu muda, sudah barang tentu waktu tuanya pun akan gemar beribadah. Waktu muda rajin ibadah, waktu tua pun biasa untuk beribadah, sehingga Allah wafatkan boleh jadi dalam keadaan beribadah. Manakala di waktu muda kita habiskan waktu muda kita untuk bermaksiat kepada Allah, minum minuman keras, mabuk-mabukan, berjudi, berzina, tidak mengenal halal haram. Yang penting senang, bahagia, hidup masih lama, ajal masih jauh. Ini yang dipikirkan anak-anak muda. Tapi ingat, ini yang akan ditanya oleh Allah kelak. Dan ini yang biasa dilupakan oleh kita. Waktu mudamu, ingat waktu mudamu sebelum datang waktu tua. Boleh jadi ketika kita sudah tua, rindu akan muda. Mengapa dulu saya enggak belajar ngaji, akhirnya tua enggak bisa ngaji? Mengapa dulu saya enggak belajar sholat, sekarang saya enggak bisa sholat? Pengen banget. Tapi alhamdulillah, kalau masih merindukan yang seperti itu, boleh jadi itu menandakan bahwasanya ia masih mempunyai iman. Karena pemuda adalah salah satu golongan yang disebutkan oleh Rasulullah yang kelak ia akan mendapatkan naungan Allah, di mana tidak ada naungan kelak nanti di sisinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillatin yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan di sisi Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungan darinya. Salah satunya wasyabun nasa'a fi ibadatillah. Pemuda yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu mudanya digunakan untuk ibadah. Boleh jadi orang tuanya yang cerdas. Kita lihat pergaulan sekarang, pergaulan di sekitar kita, bagaimana keadaannya.
Maka orang tua yang cerdas, maka ia akan titipkan sekolah di sekolah-sekolah pesantren. Berharap mudah-mudahannya anaknya akan menjadi anak yang soleh. Oleh karenanya manakala kita mendidik anak, pastikan tujuan mendidik anak bukanlah ia ingin menjadi dokter, polisi dan lain sebagainya, dan bukan itu. Pastikan anak kita kenal atau tidak kepada Tuhannya, yakni Allah. Tujuan pendidikan yang pertama bukan mendidik anak mengejar cita-citanya menjadi dokter, polisi. Jangan dulu. Kenalkan siapa Tuhan yang pantas disembah. Boleh jadi dia menjadi dokter tapi temannya adalah setan, temannya adalah para dukun sehingga dia melakukan kesyirikan. Boleh jadi dia menjadi polisi, tentara, guru dan lain sebagainya, tapi temannya adalah teman-teman yang menjerumuskannya. Kenapa orang tuanya lupa mendidiknya? Bahwa pendidikan pertama kepada anak kita, kenalkan siapa Tuhan yang pantas disembah, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan janganlah melakukan kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu dosa yang sangat besar. Adapun yang kedua, wasihataka qabla saqamik. Waktu sehatmu, pergunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit. Maka hendaknya kita ketika sehat, yuk gunakan waktu sehat kita untuk banyak beribadah kepada Allah, melakukan banyak kebaikan-kebaikan sebelum datang sakit. Nikmat sakit itu akan terasa nikmat sehat itu akan terasa nikmat manakala kita sakit. Coba kita lihat di rumah sakit, betapa orang mencari kesembuhan berapapun harganya. Lihat orang di rumah sakit, dia masuk ke rumah sakit cuma satu harapannya, ia pengen sembuh. Maka keinginan orang yang sakit pengen cepat-cepat sehat. Tapi ingat, pergunakan waktu sehat kita guna beribadah kepada Allah, memberikan banyak manfaat dan kebaikan. Karena apa? Suatu saat kita akan sakit. Yang namanya makhluk Allah sifatnya doib, lemah. Di puncak sehatnya pasti Allah akan berikan sakit. Boleh jadi itu menjadi sarana penggugur dosa manakala ia bisa bersabar dari sakitnya. Manakala ia mau bersabar dari sakitnya, boleh jadi itu bagian dari kebaikan amal ibadahnya tanpa batas. Maka sehat itu akan terasa manakala kita sakit. Maka pergunakan waktu sehat kita untuk banyak beribadah kepada Allah. Adapun yang ketiga, wa ghinaaka qabla faqrik. Waktu kaya kita sebelum datang waktu miskin. Maka hendaknya ketika Allah kayakan secara harta, maka hendaknya harta kita gunakan untuk membuka jalan menuju surga. Karena pertanyaan harta ada dua. Wa malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Hartamu engkau dapatkan dari mana, engkau belanjakan untuk apa? Dapetinnya pastikan dengan jalan yang halal, belanjakannya dengan cara yang baik. Maka waktu kayamu kau gunakan sebaik mungkin sebelum datang waktu miskin. Jadikan hartamu seperti keran air. Dia akan mudah dibuka, airnya muncul. Ada yang menginginkan, dia tinggal buka. Jadikan hartamu seperti tisu yang ketika dicabut dia akan muncul lagi, dicabut dia akan muncul lagi, dicabut dia akan muncul lagi. Setidaknya habis. Setidaknya dengan tisu itu telah memberikan manfaat untuk membersihkan tangan-tangan yang kotor. Maka gunakan harta ini bagian dari titipan.
harta ini kepemilikannya Allah. Mana yang punya Allah, mana yang punya kita. Maka ketika Allah memberikan harta, hakikatnya cuma 3. Baik orang kaya maupun orang miskin, Allah berikan harta cuma 3. Apa yang dari yang 3 ini? Pertama, harta apa yang dia makan. Yang namanya sesuatu yang dimakan, katanya sate itu enak, bakso itu enak, maka enaknya hanya sampai di kerongkongan saja. Lewat dari kerongkongan, dia esok hari akan menjadi kotoran. Bangga kita membanggakan sesuatu apa yang akan menjadi kotoran? Tentu tidak. Yang kedua, harta apa yang kita pakai. Baik pakaian harga 10.000, 100.000, sejuta, 10 juta, 100 juta. Rumah pakaian, mobil pakaian. Maaf, sesuatu apa yang kita pakai, dia akan menjadi lesuh, dia akan menjadi sampah. Bangga kita dengan sesuatu yang akan menjadi sampah, dia banggain mobilnya. Dari sudut pandang orang yang berilmu, lihat-lihat tuh, ada orang yang sedang membanggakan sampahnya. Itu apa? Mobilnya yang suatu saat jadi sampah. Maka hendaknya kita tahu sebenarnya mana yang punya kita. Apa yang kita makan, suatu saat jadi kotoran. Apa yang kita pakai, suatu saat jadi sampah. Tapi apa yang kita sodakohkan, inilah harta yang sebenar-benarnya milik kita. Apa yang kita infakkan, apa yang kita sodakohkan, inilah yang sebenar-benarnya harta yang akan kita bawa, yang kelak akan menemani kita di alam barzakh sampai ke akhirat. Maka pergunakan waktu kaya kita sebelum datangnya waktu miskin. Adapun yang keempat, wafirohoka qabla sukhlika. Waktu luangmu sebelum datang waktu sibuk. Ini yang kadang kita lupa akan kenikmatan waktu luang. Ketika datang waktu luang, yuk sibukkan dengan ibadah. Sebelum datang waktu sibuk. Jangan harap ketika kita sibuk, kita mau ibadah. Ada nanti dikasih alasannya. Kenapa nggak sholat sibuk di kantor? Kenapa nggak ibadah? Karena masih sibuk dan sibuk. Maka berikan waktu ibadah, porsi ibadah. Hakikatnya ketika Allah berikan waktu sehari semalam 24 jam, Allah panggil kita 5 kali, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Taruhlah minimal porsi untuk Allah 5 menit maghrib, 5 menit isya, subuh, 5 menit, 5 menit zuhur, asar, 5 menit, 5 menit. 25 menit hanya untuk Allah. Masih ada 23 jam 35 menit untuk kita cari dunia, tapi tidak membuang ketaatan kita kepada Allah. Seandainya, maaf, naudzubillahi min dzalik, akhirat itu tidak ada, kita berikan hanya 25 menit, bukankah kita masih untung? Kenapa? Masih mencari dunia kita 23 jam 35 menit. Akan tetapi akhirat itu pasti ada, surga ada, neraka ada. Setidaknya dengan 12 menit yang kita alokasikan untuk ketaatan kita kepada Allah, 25 menit itulah yang akan menyelamatkan kita. Maka pergunakan waktu luang. Karena engkau akan disibukkan nanti di waktu sibukmu sehingga engkau lupa akan ibadah. Sibuk mati. Adapun yang kelima, wahayataka qabla mautik. Waktu hidupmu sebelum datang kematian. Yuk yang kita masih hidup, ada batasan waktu, ada sesuatu yang ingin kita curahkan di waktu hidup ini, ingin dekat dengan Allah, ingin taat kepada Allah. Boleh jadi berat rasanya, minta bimbingan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah membimbing kita. Waktu hidup gunakan untuk banyak berbuat baik. Waktu hidup manfaatkan hidupmu untuk sebaik-baiknya orang hidup, yakni memanfaatkan segala sesuatu yang dia punya untuk ketaatan kita kepada Allah. Mudah-mudahan di waktu hidup ini kita gemar menebarkan kebaikan. Saya bermohon kepada Allah
Mudah-mudahan Allah ikhlaskan hati, berikan ilmu yang barokah, umur yang barokah, harta yang barokah, waktu sehat yang barokah, waktu muda yang barokah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kesibukan yang melalaikan sehingga kita lupa akan Allah. Allah datangkan kematian sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mudah-mudahan itu saja yang dapat Fakir sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa yang mendengarkannya. Jangan lupa mohon bantuan manakala channel ini bermanfaat, sebarkan dan bantu dengan menekan like dan subscribe. Semoga dengan bantuan teman-teman channel ini banyak manfaat dan kebaikannya untuk kemaslahatan umat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.